Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. 3 Days of Happiness, author Sugaru Miyaki. Bab 6. Yang berubah, yang tak pernah berubah. Hujan berlanjut hingga pagi hari. Itu cukup berat untuk dijadikan alasan untuk tidak segera bergerak setelah bangun dari tempat tidur. Jadi, saya punya waktu untuk memikirkan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Sementara saya melihat hal-hal yang harus dilakukan sebelum saya mati, Miyagi mendekat dan bertanya, bagaimana rencana Anda untuk menghabiskan hari ini? Saya sudah terbiasa mendengar kabar buruk dari mulutnya, jadi saya menunggu kalimat berikutnya, bersiap untuk tidak terpengaruh apapun yang dia katakan, tapi hanya itu yang dia katakan, hanya melihat daftar saya sesudahnya. Sepertinya itu bukan pertanyaan dengan makna mendalam di baliknya. Aku melihat Miyagi lagi. Aku sudah memikirkan ini sejak pertama kali bertemu dengannya, tapi penampilannya, dengan caranya sendiri, agak teratur. Baiklah, biarkan aku keluar dan mengatakannya. Berbicara tentang penampilan, dia persis seperti tipeku. Mata yang menyegarkan, alis yang suram, bibir yang rapat, kepala yang berbentuk cantik, rambut yang terlihat halus, jari-jari yang gugup, paha yang ramping. Ya, saya bisa melanjutkan. Karena fakta itu, sejak kemunculannya di apartemenku, perilakuku menjadi kacau. Aku bahkan tidak bisa sembarangan menguap di depan seorang gadis yang sangat cocok dengan seleraku. Saya ingin menyembunyikan ekspresi saya yang rusak dan pernapasan bodoh. Jika pengamat saya kebalikan dari dia jelek, kotor, dan parubaya, saya yakin saya akan bisa lebih santai dan memikirkan tentang hal yang benar untuk dilakukan. Tapi memiliki Miyagi di sini membuat saya sangat malu dengan keinginan saya yang menyesatkan dan harapan yang menyedihkan. Ini hanya pendapat pribadi, Miyagi memulai, tapi apakah kamu menganggap daftar itu sebagai hal yang benar-benar ingin kamu lakukan, jauh di lubuk hati? Yah, itu juga yang kupikirkan. Bolehkah saya mengatakan, saya merasa bahwa Anda telah membuat daftar dari hal-hal yang menurut Anda ingin dilakukan orang lain sebelum mereka meninggal. Kau mungkin benar, aku mengakui. Mungkin tidak ada yang benar-benar ingin kulakukan sebelum aku mati. Tapi saya merasa tidak bisa berbuat apa-apa, jadi saya mencoba meniru orang lain. Tetap saja, aku merasa pasti ada metode yang lebih cocok untukmu. Meninggalkanku dengan komentar yang mungkin berarti itu, Miyagi kembali ke posisinya yang biasa. Kesimpulan yang saya dapatkan pagi itu adalah sebagai berikut. Saya perlu memperbaiki keinginan saya yang menyesatkan dan harapan yang menyedihkan sedikit lagi. Saya harus berpikir lebih murah, lebih kurang ajar, lebih vulgar, dan menghabiskan bulan-bulan terakhir saya mengikuti insting saya. Apa yang perlu diperbaiki saat ini? Saya pikir saya tidak akan rugi. Saya memeriksa daftar itu lagi, dan kemudian, mempersiapkan diri, menelepon seorang teman. Kali ini, setelah hanya beberapa nada sambung, mereka menjawab. Saya berangkat dengan membawa payung, tetapi saat saya tiba di stasiun kereta api, hujan telah berhenti, sebuah peristiwa yang sepertinya mendefinisikan saya dengan sempurna. Membawa payung di bawah langit yang begitu cerah sehingga hujan sebelumnya tampak seperti kebohongan terasa sangat tidak pantas, seperti membawa-bawa sepasang sepatu roda. Jalan basah berkilau. Saya pergi ke stasiun seolah-olah untuk menghindari panas, tetapi di dalamnya sama saja. Saya sudah lama tidak naik kereta api. Saya memasuki ruang tunggu, membeli soda dari mesin penjual otomatis di dekat tempat sampah, duduk di bangku, dan menghabiskannya dalam 3 minuman. Miyagi membeli air mineral untuk dirinya sendiri, dan meminumnya dengan mata tertutup. Aku menatap langit melalui jendela. Ada pelangi samar yang terbentuk. Saya lupa bahwa fenomena seperti itu bahkan terjadi. Tentu saja saya seharusnya tahu seperti apa pelangi itu, kapan pelangi terjadi, dengan apa orang mengasosiasikan pelangi, tetapi untuk beberapa alasan, saya lupa pengetahuan dasar bahwa mereka benar-benar nyata. Ada sesuatu yang saya perhatikan, memiliki tampilan baru di atasnya. Saya hanya bisa melihat total 5 warna di busur besar yang melengkung di langit itu. Saya kurang 2 dari 7. Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Bertanya-tanya warna apa yang saya lewatkan. Saya mencampur warna pada palet imajiner, baru kemudian menyadari bahwa 2 lainnya berwarna oranye dan nila. Ya, kamu mungkin harus melihat dengan baik, kata Miyagi dari samping. Ini mungkin pelangi terakhir yang pernah kamu lihat. Ya, aku mengangguk. Dan jika kita melangkah lebih jauh, saya mungkin tidak akan pernah menggunakan ruang tunggu lain, atau mungkin ini untuk minum soda, atau ini terakhir kali saya melempar kaleng. Saya membuang kaleng soda kosong ke tong sampah biru. Suara benda itu bertabrakan dengan sesama kaleng bergema di ruang tunggu. Apapun mungkin yang terakhir. Tapi selalu seperti itu, bahkan sebelum aku menjual umurku. Begitu kataku, tapi pernyataan Miyagi mulai membuatku merasa sedikit gelisah. Pelangi, ruang tunggu, soda, kaleng, siapa yang peduli tentang itu?
Tapi, berapa banyak lagi CD yang akan saya dengarkan antara sekarang dan saat saya meninggal? Berapa banyak buku yang akan saya baca? Berapa banyak rokok yang akan saya hisap? Berpikir seperti itu, saya tiba-tiba mulai merasakan ketakutan yang samar-samar. Kematian berarti ketidakmampuan untuk melakukan apapun lagi kecuali mati. Setelah turun dari kereta, saya pergi ke restoran yang jaraknya sekitar 15 menit dengan bus untuk menemui Naruse. Naruse adalah temanku dari SMA. Tingginya rata-rata seperti saya, mungkin sedikit lebih pendek, dengan wajah yang terlalu dipahat. Kepalanya bekerja dengan cepat, dan dia bisa berbicara dengan cara yang memikat orang, sehingga dia disukai oleh teman-temannya. Aneh untuk berpikir sekarang bahwa orang buangan sosial seperti saya berhubungan baik dengannya. Kami memang memiliki satu kesamaan. Dan itulah yang membuat kami mampu menertawakan banyak hal di dunia ini. Di sekolah menengah, kami duduk di restoran cepat saji untuk waktu yang lama, mengolok-olok semua jenis kejadian sehari-hari hingga menjadi kurang ajar. Aku ingin menertawakan semuanya dengan cara itu sekali lagi. Itu adalah tujuan pertama saya. Tapi ada alasan kedua, aku ingin bertemu dengannya. Sambil menunggu Naruse datang, Miyagi duduk di kursi di sampingku, di sisi lorong. Itu adalah meja untuk 4 orang, tapi kursinya tidak dibuat terlalu lebar, jadi Miyagi dan aku secara alami didekatkan. Miyagi terus mengamatiku dari jarak dekat. Kadang-kadang kami melakukan kontak mata, tetapi dia terus menatap tanpa memedulikannya. Bahwa Naruse akan mengira hubunganku dengan Miyagi, yang selalu berada di belakangku kemanapun aku pergi, dengan cara yang nyaman bagiku, itulah harapanku. Aku bisa mengenali betapa menyedihkannya harapan itu. Tetapi jika saya ingin melakukan sesuatu, saya harus melakukannya. Menyedihkan, tapi itu adalah hal pertama setelah menjual umurku. Aku dengan jelas berpikir, aku ingin melakukan ini. Hei, Nona pengamat, kataku pada Miyagi. Apa itu? Sambil menggaruk leherku, aku berkata, "Yah, aku punya permintaan. Aku ingin meminta Miyagi untuk memberikan jawaban yang tepat kepada pria yang akan datang." Tapi aku melihat seorang pelayan berdiri di meja kami, memberi kami senyum lebar. "Permisi, apakah Anda siap untuk memesan?" Menyerah sejenak, saya memesan kopi. Pelayan kemudian mulai mengkonfirmasi pesanan, jadi saya menoleh ke Miyagi dan bertanya untuk berjaga-jaga. "Kamu baik-baik saja tidak memesan apapun?" Saat aku melakukan itu, Miyagi memasang wajah canggung. Kamu seharusnya tidak berbicara denganku di depan orang lain. Apakah ada sesuatu yang buruk tentang itu? Saya yakin saya telah menjelaskan hal ini kepada Anda sebelumnya, tapi, yah, Anda tahu, kehadiran kami sebagai pengamat tidak dapat dirasakan oleh siapapun kecuali mereka yang kami amati. Seperti itu, Miyagi meraih lengan pelayan dan menggoyangkannya sedikit. Memang, seperti kata Miyagi, tidak ada tanggapan. Setiap dan semua sensasi yang saya berikan kepada seseorang diperlakukan seolah-olah itu tidak terjadi, katanya sambil mengambil gelas. Jadi meskipun saya mungkin mengangkat gelas ini, bukan seolah-olah dia melihatnya mengambang. Konon, dia juga tidak melihat kaca itu tiba-tiba menghilang saat saya menyentuhnya, dia juga tidak berpikir itu tidak bergerak sama sekali, itu tidak terjadi begitu saja. Saya tidak dapat dianggap sebagai di sana, tetapi lebih jauh lagi, saya bahkan tidak dapat dianggap sebagai pergi. Namun, ada satu pengecualian. Satu-satunya individu yang dapat melihat. Seorang pengamat adalah orang yang mereka amati. Yang mengganggu, sementara saya pada dasarnya, tidak ada. Saya tidak bisa tidak ada bagi Anda yang menyadari saya. Intinya adalah, Tuan Kusunoki, bahwa Anda saat ini terlihat seolah-olah Anda sedang berbicara dengan udara. Aku memeriksa ekspresi pelayan. Dia menatapku seolah-olah aku orang gila. Kopi saya tiba beberapa menit kemudian, dan saat saya menyeruputnya, saya mempertimbangkan untuk pergi setelah selesai minum, tanpa bertemu Naruse. Jika dia tiba beberapa detik kemudian, saya yakin saya akan melakukannya. Tapi sebelum aku memutuskannya, aku melihat Naruse memasuki restoran. Dengan enggan aku menghampirinya dan menyapanya. Setelah dia duduk, dia menunjukkan kegembiraan yang berlebihan atas reuni kami. Dia memang sepertinya tidak memperhatikan Miyagi di sampingku sama sekali. Lama tidak bertemu. "Kamu baik-baik saja?" Naruse bertanya. "Ya, kurasa." Bukan hal yang baik untuk dikatakan oleh seorang pria dengan sisa waktu kurang dari 6 bulan, pikirku, pada saat kami selesai menceritakan satu sama lain bagaimana keadaan kami sekarang, kami mulai berbicara seolah-olah kembali ke masa sekolah menengah. Saya tidak ingat secara konkret apa yang kami bicarakan, dan isi percakapan kami jelas tidak penting. Kami mengobrak-abrik semuanya, dan itulah niat kami. Naruse dan aku mengatakan hal-hal sepele yang akan segera kami lupakan dan tertawa bersama. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun tentang umur. Aku tidak yakin apakah dia akan mempercayaiku, dan aku tidak ingin merusak rencana kami. Jika Naruse tahu aku punya waktu berbulan-bulan untuk hidup, dia mungkin setidaknya bertindak berbeda, mencoba untuk tidak bersikap kasar kepadaku.
Dia mengurangi lelucon, dan menjadi terobsesi untuk menemukan hal-hal yang menghibur untuk diceritakan kepadaku. Aku tidak ingin memikirkan omong kosong itu. Sampai itu keluar dari mulutnya, saya akan mengatakan saya sedang bersenang-senang. Ngomong-ngomong, Kusunoki, kata Naruse mengenang. Apakah kamu masih menggambar? Nah, aku segera menjawab, lalu dengan hati-hati mencari kata yang tepat untuk diikuti. Aku belum menggambar sama sekali sejak aku kuliah. Kupikir begitu, Naruse tertawa. Jika kamu masih menggambar, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Itu mengakhirinya. Aku tahu itu aneh, tapi percakapan itu, bahkan tidak sampai 10 detik, melenyapkan semua rasa suka yang telah kubangun untuk Naruse selama 3 tahun. Semua terlalu cepat. Saat dia terus menggerakkan mulutnya seolah mencoba memuluskan sesuatu, aku menyebut namanya tanpa berbicara. Hai, Naruse, itulah satu hal yang tidak bisa Anda tertawakan. Benar, saya menyerah. Tapi itu sama sekali tidak berarti itu adalah sesuatu yang boleh ditertawakan. Saya pikir Anda akan mengerti itu. Senyuman yang kuberikan pada Naruse berangsur-angsur menjadi tidak ada apa-apanya. Aku menyalakan rokok dan berhenti berbicara sendiri, hanya mengangguk pada Naruse. Miyagi berbicara dari sampingku. Sekarang, mari kita bandingkan jawaban. Aku menggelengkan kepalaku sedikit, tapi dia tetap melanjutkan. Sepertinya kamu baru saja sedikit membenci Tuan Naruse. Tapi sebenarnya, Tuan Naruse tidak menyukai Anda seperti yang Anda yakini. Awalnya, Anda akan bertemu Tuan Naruse 2 tahun kemudian dengan cara yang sama, dan hal kecil akan menimbulkan perselisihan, berakhir dengan perpisahan Anda berdua. Anda harus memotongnya segera sebelum mencapai titik itu. Tidak ada hal baik yang akan datang dari menaruh harapan Anda pada pria ini. Kekesalan yang kurasakan terhadap Miyagi bukan karena dia menghina temanku. Itu juga bukan karena saya diberitahu sesuatu yang tidak ingin saya ketahui, dan itu bukan karena saya tidak tahan memasang ekspresi yang sebenarnya tidak saya rasakan. Terakhir, itu juga bukan kemarahan saya atas Naruse yang mencibir pada mimpi saya sebelumnya yang salah arah secara tidak rasional pada Miyagi. Lalu apa yang membuat saya sangat kesal, Anda bertanya. Saya tidak akan terlalu yakin bagaimana menjawabnya. Bagaimanapun Naruse di depanku mengoceh tanpa berpikir, Miyagi di sampingku menggumamkan hal-hal yang suram, dua gadis muda di sisi lain lorong mengoceh dengan suara melengking dalam percakapan yang lebih merupakan kata seru daripada kata-kata, rombongan di belakangku berbicara tentang pendapat mereka dengan penuh semangat seolah-olah mereka mabuk, sekelompok siswa di kursi jauh bertepuk tangan dan berteriak tiba-tiba, saya tidak tahan lagi. Diam, pikirku, kenapa kau tidak bisa diam saja? Detik berikutnya, aku melemparkan gelas di sebelahku ke arah dinding di sisi Miyagi. Itu membuat tabrakan lebih keras dari yang saya harapkan karena hancur, tetapi restoran itu sunyi sesaat sebelum kebisingan berlanjut. Naruse menatapku dengan mata lebar. Saya melihat seorang karyawan berlarian. Miyagi mendesah. Apa yang saya lakukan? Saya meletakkan beberapa lembar uang 1000 yen di atas meja dan semuanya lari dari tempat itu. Ketika saya naik bus kembali ke stasiun kereta api, saya melihat keluar jendela, dan sebuah betting center tua menarik perhatian saya. Saya menekan tombol turun dari bus, dan memukul sekitar 300 lemparan di sana. Pada saat saya meletakkan kelelawar, tangan saya berdarah dan mati rasa, dan berkeringat untuk boot. Saya membeli Pocari Sweat dari mesin penjual otomatis dan duduk di bangku untuk meminumnya perlahan, mengamati sekelompok pria kelelawar yang saya pikir akan pulang kerja. Mungkin itu hanya karena pencahayaan, tapi semuanya tampak diwarnai dengan warna biru yang aneh. Saya tidak menyesal meninggalkan Naruse seperti itu. Aku benar-benar meragukan sekarang betapa dia sangat menyayangiku. Mungkin aku tidak terlalu peduli dengan orang seperti Naruse, tapi hanya berharap aku bisa mencintai diriku sendiri melalui dia, karena dia menyetujui cara berpikirku. Dan sementara Naruse telah berubah, saya tidak pernah melakukannya. Mungkin Naruse yang benar. Saya meninggalkan betting center dan berjalan ke stasiun. Begitu sampai di peron, kereta langsung datang. Kereta itu penuh dengan siswa sekolah menengah yang pulang dari klub, dan tiba-tiba saya merasa tua. Aku memejamkan mata dan mengalihkan perhatianku ke suara kereta api. Malam telah tiba. Saya mampir ke minimarket sebelum kembali ke apartemen. Ada beberapa ngenat besar di tempat parkir, tapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Ketika saya membawa bir dan makanan ringan saya ke kasir, saya melihat pasangan kampus dengan kaos dan sandal juga berbelanja di sana. Kembali ke rumah, saya makan hangat yakiniku kalengan dengan tambahan daun bawang dan bir. Memikirkan berapa liter bir yang akan kuminum sebelum aku mati, rasanya jauh lebih enak. Hei, Nona pengamat, kataku pada Miyagi. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan sebelumnya. Saya pikir saya hanya bingung. Kadang-kadang saya hanya marah dan melakukan sesuatu, Anda tahu. Ya, aku tahu, kata Miyagi, matanya menatapku dengan hati-hati. Aku tidak bisa menyalahkannya.
siapapun akan berhati-hati di depan pria yang melempar gelas di tengah percakapan. Kau tidak terluka, saya tidak, sayangnya. Hei, aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, karena tidak kena. Mau minum setelah selesai menulis catatan observasi atau apapun. Petik 2 titik titik titik. Kau bilang ingin minum denganku. Saya tidak mengharapkan reaksi itu. Kurasa lebih baik mengatakan yang sebenarnya, pikirku. Ya, aku kesepian. Saya mengerti. Yah, maaf, tapi aku tidak bisa. Saya sedang bekerja. Kamu seharusnya mengatakan itu dulu. Maaf, saya hanya merasa aneh. Ingin tahu mengapa Anda mengatakan itu. Kadang-kadang saya kesepian, seperti siapapun. Tentunya orang-orang lain yang pernah kamu tonton menginginkan persahabatan sebelum mereka meninggal, kan? Aku tidak ingat, kata Miyagi. Setelah saya mengosongkan kaleng bir, mandi air panas, dan menyikat gigi, saya bisa tidur nyenyak. Itu pasti karena kelelahan saya dari betting center. Aku mematikan lampu dan menggali kasurku. Sepertinya aku perlu merevisi pandanganku tentang berbagai hal, pikirku. Sedekat saya dengan kematian, dunia tidak akan tiba-tiba menjadi lebih baik. Mungkin dunia ini hanya menyenangkan jika berhubungan dengan orang yang sudah mati. Seharusnya sudah jelas, tapi sepertinya aku tidak bisa melepaskan diri dari pikiran naifku. Jauh di lubuk hatiku, aku masih berharap dunia akan tiba-tiba menjadi lebih baik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.